Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang terdiri dari 2 anggota. Nama saya Salwa Ismi Hayun Dan saya Muhammad Lutfi dari kelas 02 PJ 004 Prodi Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Pamulang tahun 2024-2025. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Aidil Putra SPD MPD, dan kami di sini akan menjelaskan tentang materi mengenai persamaan dan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Berikut materi yang akan kami sampaikan. menjelaskan persamaan dan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan yang terbagi dua, yaitu yang pertama pertumbuhan. Pertumbuhan ialah proses peningkatan ukuran atau jumlah sel dalam tubuh yang dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua perkembangan. Perkembangan ialah proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial. Dan di sini juga saya akan menjelaskan aspek pertumbuhan yang terbagi dua. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik meliputi peningkatan ukuran tubuh dan peningkatan berat badan dan peningkatan kemampuan motorik. Dan yang kedua, pertumbuhan kognitif. Pertumbuhan kognitif meliputi peningkatan kemampuan memecahkan masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Dan saya juga di sini akan menjelaskan tentang perkembangan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik meliputi perubahan dalam diri seseorang yang terkait dengan aspek fisik, seperti berat badan dan tinggi badan. Dan yang kedua, perkembangan psikis. Perkembangan psikis meliputi perubahan dalam diri seseorang yang terkait dengan aspek psikis, seperti perubahan dalam kemampuan kognitif, yang meliputi perubahan dalam kemampuan emosional dan perubahan dalam kemampuan sosial. Yang ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial meliputi perubahan dalam diri seseorang yang terkait dengan aspek sosial, seperti perubahan dalam kemampuan berinteraksi dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain, perubahan dalam kemampuan berkomunikasi, dan perubahan dalam kemampuan kerja sama dengan orang lain. Dari sini juga saya akan menjelaskan tentang persamaan antara pertumbuhan dan perkembangan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, keduanya merupakan perubahan yang berlangsung secara bertahap dan stabil. Yang kedua, keduanya bersifat maju dan berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, keduanya bertujuan untuk mencapai fungsi yang tidak dimiliki sebelumnya. Yang keempat, keduanya saling beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, keduanya sangat beruntung pada faktor genetik, nutrisi, dan lingkungan. Mungkin itu sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan lebih ke perubahan fisik yang bisa diukur, sedangkan perkembangan itu tentang peningkatan kemampuan dan fungsi tubuh. Yang kedua, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Yang ketiga, pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan akan berlangsung seumur hidup. Dan yang keempat, pertumbuhan dapat diamati secara kasat mata, sedangkan perkembangan berlangsung di dalam diri individu. Lalu ada contoh, di sini contoh persamaan. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang sama-sama dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Dan di sini juga ada perbedaan, pertumbuhan anak yang hanya fokus pada peningkatan ukuran tubuh, sedangkan perkembangan anak yang meliputi pada perubahan dalam diri seseorang seperti kemampuan kognitif dan sosial. Lalu di sini pentingnya memahami pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan
penting untuk berbagai hal, seperti memberikan respons yang tepat terhadap perilaku anak, lalu mengatasi masalah pembelajaran, dan mendeteksi gangguan pertumbuhan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berbeda namun saling terkait. Pertumbuhan fokus pada peningkatan ukuran atau jumlah sel-sel tubuh, sedangkan perkembangan fokus pada perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua, keduanya memiliki tujuan yang sama. Tujuan dari pertumbuhan dan perkembangan adalah untuk mencapai kesempurnaan dan kematangan. Yang ketiga, keduanya dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik dan lingkungan dapat memengaruhi baik pertumbuhan maupun perkembangan. Dan yang terakhir, keempat, pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan parameter seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif karena melibatkan perubahan yang kompleks dan tidak dapat diukur secara langsung. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.